Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Putri Brilian dan NIM P1327452222082 dari Prodi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan agama dalam kesehatan. Pengertian hidup sehat. Kesehatan berasal dari kata sehat yang ditransfer dari bahasa Arab suhah yang artinya sehat, tidak sakit. Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut WHO, kesehatan adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dikatakan sehat secara fisik adalah orang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis, fungsi organ tubuhnya berfungsi secara baik, dan dia memang tidak sakit. Sehat secara mental atau psikis adalah sehatnya pikiran, emosional, maupun spiritual dari seseorang. Sementara Majelis Ulama Indonesia atau bisa disebut MUI dalam Musyawarah Nasional Ulama tahun 1983 merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan tuntunannya dan memelihara serta mengembangkannya. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia karena dengan kondisi sehat, manusia bisa beraktivitas dengan nyaman dan banyak berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada sesama. Sementara manusia adalah makhluk yang kompleks yang terdiri atas unsur fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Maka manakala seseorang mengalami sakit, tentunya harus dilakukan pemeriksaan dan penyembuhan secara menyeluruh. Manusia yang sehat adalah manusia yang dapat melaksanakan semua fungsi manajemennya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Adapun indikator manusia yang sehat alami, antara lain manusia itu memiliki pola pikir sehat, pola perilaku sehat, pola makan sehat, dan pola bergerak yang sehat. Manusia yang tidak memiliki indikator di atas belum dikatakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Sehingga manusia yang seperti ini dapat juga disebut manusia yang sakit atau manusia yang membutuhkan bantuan pengobatan baik secara rohani maupun jasmani. Jadi dapat disimpulkan bahwa hidup sehat adalah di mana seseorang dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik seperti makan, minum, olahraga teratur, dan dibarengkan dengan aspek lainnya seperti keadaan ekonomi, rohani, sosial, dan emosionalnya. Hubungan materi pelajaran pendidikan agama dengan kebersihan dan kesehatan, sebetulnya masalah pemeliharaan kebersihan dan kesehatan ini sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan terhadap lingkungan. Bukankah setiap hari kita sholat dan sebelum sholat kita harus berwudu dulu? Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan. Jika sudah bersih diri, maka akan diperoleh kesehatan rohani dan jasmani. Kesehatan jasmani dan rohani hanya akan terwujud sepenuhnya jika lingkungan yang ada di sekitar kita selalu dipelihara dan dijaga dari berbagai kotoran, kerusakan, dan lain-lain. Nilai Syari 2005, kesehatan tidak akan tercapai jika kita tidak bisa menjaga kebersihan. Banyak sekali ajaran agama Islam yang berhubungan dengan dua hal ini, baik yang dijelaskan secara eksplisit maupun implisit. Begitupun pada standar kompetensi kelompok mata pelajaran SKKMP untuk kelompok agama dan akhlak mulia pada tingkat SD, MI, SDLB atau paket A mengharapkan peserta didiknya bisa menjaga kebersihan, kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmaninya dalam kehidupan sesuai dengan ketuntunan agama. Dalam pelajaran PAI yang diajarkan di sekolah, jika kita jeli melihatnya, ternyata banyak yang berhubungan dengan masalah kebersihan dan kesehatan. Sebagai contoh hikmah yang terkandung dalam ibadah sholat dan puasa, di zaman itu juga dari aspek halal dan haram makanan dan minuman yang kita makan. Kesemuanya itu jika benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi suatu kebiasaan yang baik akan berdampak sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Semua hal yang dijelaskan berikut ini disarikan dari buku Mukjizat Ilmiah dalam Al-Quran oleh Muhammad Kamil Abdul Somad 2002, Islam Agama Ramah Lingkungan oleh Yusuf Al-Qaradawi 2002, Majalah Ummi edisi spesial November 2002, dan ringkasan Liya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali 1995.
Berikut hadis Nabi tentang pentingnya kesehatan. Nikmatani makbunun fi mimma kasirun minana sisi khotu wal farugu. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu kepada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. HR Bukhari Nus 5933. Dan berikut ini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ketika makan dan minum hendaknya duduk. Makan dengan menggunakan tangan kanan. Mengucapkan basmalah ketika hendak makan dan minum. Sering melaksanakan puasa-puasa sunnah. Sedikit tidur dan cepat bangun. Melaksanakan sholat. Melakukan olahraga rutin. Dan menjaga pola makan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.